Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita kita, berjumpa lagi dengan saya Andi Nurdiansyah dalam materi Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk sahabat pelajar yang pastinya naik kelas ya, dari kelas 10 sekarang sudah di kelas 11, dan yang dari kelas 11 sekarang sudah di kelas 12. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kisi-kisi materi atau konsep materi yang nanti akan sahabat pelajar dapatkan di kelas 11. Konsep materinya apa saja? Mari kita bahas bersama. Di kelas 11 ini nanti sahabat pelajar akan mempelajari materi teks prosedur, kemudian teks eksplanasi, ceramah, dan cerpen untuk semester satunya. Jadi ada 4 materi yang nanti akan sahabat pelajar pelajari. Dan di semester 2-nya itu yang pertama adalah proposal, kemudian karya ilmiah, selanjutnya resensi, dan drama. Jadi ada 8 materi yang harus sahabat pelajar kuasai di kelas 11. 4 materi di semester 1 dan 4 materi di semester 2. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan bahas materi yang semester 1 terlebih dahulu. Untuk semester 2-nya itu ada di part selanjutnya. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasinya atau loncengnya agar nanti ketika saya update ada pemberitahuan di aplikasi YouTube Sahabat Cerita Kita. Baik, kita bahas untuk materi teks prosedur. Nah, menyusun teks prosedur ini ada 4 subjudul yang nanti akan sahabat pelajar pelajari. Yang pertama itu adalah mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan prosedur. Dan yang keempat, mengembangkan teks prosedur. Kita bahas untuk subjudul yang pertama, yaitu mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Di sini indikatornya yang harus dikuasai oleh sahabat cerita kita, yaitu sahabat cerita kita harus mampu menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Biasanya bentuk pembelajarannya nanti sahabat pelajar itu akan disajikan sebuah teks prosedur. Kemudian nanti sahabat pelajar harus mampu menganalisis atau menyebutkan karakteristik dari teks prosedur. Misalkan pengertian teks prosedur, kemudian ciri teks prosedur, kemudian macam-macam teks prosedur, atau fungsi dari teks prosedur, dan perbedaan teks prosedur dengan teks lainnya. Itulah beberapa hal yang harus sahabat cerita kita kuasai dalam mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu sahabat cerita kita harus mampu menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan kegiatan. Di sini sahabat cerita kita harus mampu menentukan bagian-bagian dari teks prosedur dengan menyebutkan pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Nah, di dalam teks prosedur itu ada pernyataan umum, kemudian ada tahapan-tahapannya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya buatkan khusus untuk membahas materi tentang mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Sekarang kita ke subjudul yang kedua, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ini tujuan pembelajarannya yaitu sahabat pelajar mampu mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan.
Nah, di sini bentuk pembelajarannya nanti sahabat cerita kita harus mampu mengungkapkan atau mempresentasikan bagian-bagian dari teks prosedur dengan menyebutkan pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran dari merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya, sahabat cerita kita harus mampu menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Jadi nanti sahabat pelajar itu harus mampu membuat pernyataan umum, kemudian disertai dengan tahapan-tahapannya. Oke, kalau sahabat pelajar cermati dengan teliti, sebenarnya ini kita bolak-balik saja ya. Ini memang konsepnya seperti ini. Jadi yang pertama, di sini sahabat pelajar menganalisis sebuah teks prosedur, ya. Kemudian setelah itu sahabat pelajar harus mampu menuliskan tahapan-tahapan yang ada dalam teks prosedur itu apa saja. Kemudian yang ketiga, di sini nanti sahabat pelajar harus mampu mengungkapkan. Mengungkapkan di sini berarti mempresentasikan. Dan di sini biasanya penilaiannya itu lebih ke keterampilannya. Karena kan di bahasa Indonesia itu ada pengetahuan dan ada keterampilan. Dan kalau yang keempat ini sahabat pelajar itu membuat, bukan lagi menganalisis, tapi sahabat pelajar harus mampu membuat pernyataan umum yang diiringi dengan tahapan-tahapannya. Begitu ya. Jadi inilah tahapan-tahapan dalam memahami atau mempelajari teks prosedur. Sebenarnya materinya itu saja. Jadi kalau sahabat pelajar kuasai, maka sahabat pelajar itu akan mudah untuk mendapatkan nilai yang terbaik dalam pelajari materi ini. Sekarang kita ke yang ketiga, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan prosedur. Nah, ini poin yang penting juga, karena saya yakin siapapun pendidiknya ketika akan menguji kompetensi dari peserta didiknya, ini pasti akan mengeluarkan soal yang berhubungan dengan struktur. Struktur teks apa saja, pasti itu akan keluar. Ini yang harus sahabat cerita kita kuasai. Pertama akan menganalisis struktur dari teks prosedur yang diberikan, ya. Strukturnya secara garis besar di sini ada 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Kemudian setelah struktur, sahabat pelajar juga harus menguasai aspek kebahasaan dari teks prosedur. Nah, aspek kebahasaannya itu ada 4. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja teknis sesuai dengan topik. Misalnya kalau teksnya itu teks kesehatan, maka biasanya ada kata-kata yang berhubungan dengan kesehatan atau istilah yang berhubungan dengan kesehatan. Dan yang ketiga konjungsi, dan yang keempat menggunakan kata persuasif. Terakhir dari materi menyusun prosedur ini yaitu mengembangkan teks prosedur. Sini sahabat cerita kita harus mampu yang pertama menyusun rencana garis besar suatu prosedur. Kemudian yang kedua nanti mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Di materi keempat ini berhubungan dengan membuat atau mencipta teks prosedur. Jadi biasanya nanti sahabat pelajar itu akan diuji untuk menyusun garis besarnya dulu nih dalam membuat teks prosedur itu seperti apa. Kemudian setelah itu baru dikembangkan hingga menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Dengan kriteria penilaian biasanya itu diperhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Oke, ini untuk materi menyusun prosedur. Semoga dipahami. Untuk lebih jelasnya insya Allah nanti akan saya buatkan materi dari menyusun teks prosedur. Ini hanya garis besarnya saja. Semoga video ini bermanfaat dan memudahkan sahabat kita untuk memahami materi bahasa Indonesia di kelas 11. Sampai berjumpa di materi selanjutnya atau di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang
sudah menyimak dan mensubscribe video ini. Semoga kita semuanya diberikan kebermanfaatan dari video pelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.